Halo, assalamualaikum. Hari ini kita unbox sebuah smartphone baru lagi dari Samsung. Ya, nampaknya di 2021 ini Samsung sejauh ini jadi yang paling rajin ya ngerilis smartphone baru. Setelah A12, A02s, S21, S21 Plus, S21 Ultra, dan kemarin juga ngerilis A51 yang varian 256GB. Sekarang ada New Galaxy A02. Sejuta keseruan, cuma sejutaan. Berapa sejutaannya? Nanti cek aja ya di deskripsi harga lengkapnya berapa setelah muncul di rilis resminya. Nah, ini ada beberapa hal yang di-highlight. Yang pertama adalah update terus-terusan, selfie ribuan, dan nobar asik. Seperti apa penampakan dari smartphone-nya? Kita langsung buka mystery purse ini. Ya, ini dia Samsung Galaxy A02. Satu hal yang baru dan refresh, bikin fresh banget kelihatan adalah penempatan tulisan Galaxy di sisi kiri yang mirip dengan di S-series-nya kemarin ya. Dan ini warnanya adalah grey. Dan kalau ngelihat, ini ROM-nya atau storage-nya 32GB dan RAM-nya 3GB. Ini kayaknya refreshment atau penambahan spek dari Galaxy A01 Core ya. Dengan memori yang lebih besar dan layarnya lebih besar juga ini, 6,5 inci dan juga baterai yang lebih besar di 5000 mAh. Apakah akan cocok buat sekolah di rumah? Tergantung budget kamu cukup atau enggak. Yang jelas, di unboxing kali ini saya akan coba juga buat melakukan perekaman video dengan kamera depannya buat kamu ngira-ngira ya, kira-kira buat video call atau Google Meet atau Zoom, buat sekolah online atau kerja online, meeting, bisa diandalkan atau tidak ya smartphone ini. Yuk kita unbox dulu. Oke, ini dia isi di dalam paket penjualannya. Ada panduan singkat, quick start guide, dan kalau kamu mau cari kartu garansinya, biasanya ada di sini nih, yang bahasa Indonesia ya. Kartu garansi dan daftar service centernya yang banyak banget itu. Bandung, Garut, Cimahi, ada semua ya. Mantap. Kemudian dapat juga perdana simpati ya, Telkomsel 0813 simpati betul. Lalu ada SIM ejector dan stiker IMEI. Kemudian kepala chargernya adalah dengan output 1,55 ampere, 5 volt, 7,8 watt berarti ya. Kemudian juga sebuah kabel data atau kabel charging. Type-nya masih micro USB. Ya, ini dia smartphone-nya. Di plastik pembungkusnya ada tulisan highlight fiturnya juga, Infinity V display untuk layarnya, kemudian dual kamera di sisi belakang dan baterai. Nah, baterainya ini nggak sebutin, 5000 mAh ya besarnya. Oh, saya baru melihat ada sesuatu yang istimewa di back covernya. Ya, ada pattern kayak apa ya? Kayak marmer apa batu apa gitu. Nih, jadi kayak nggak bisa dibilang starry sih ini lebih patternnya kayak rock gitu, kayak batu ya, marmer bisa dibilang. Ini warna grey-nya ya. Kita akan lepaskan dulu stiker ini biar lebih nyaman lagi dilihat. Oh, ini finishingnya matte, tidak ada glossy-nya sama sekali dan saya suka. Jadi sesuatu yang berbeda penampakannya, lihat. Ih, mantap ya. Kemudian kamera belakangnya ada dua, 13 megapiksel seingat saya yang utamanya. Kemudian ada sebuah LED flash di situ, branding Samsung. Di sini ada IMEI-nya. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Lalu di sisi atas tidak ada apa-apa. Dan di sisi kiri ada SIM tray-nya. Sementara di sisi bawah, kita mulai dari kiri, ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Yuk, kita lihat dulu ya SIM tray-nya. Teng. Udah deg-degan belum? Oke, ya. Jadi triple card slot, 2 nano SIM card, dual SIM, plus 1 slot microSD khusus ya. Jadi storage-nya yang 32GB masih bisa ditambahkan microSD buat naruh-naruh foto, video, dan juga ya mungkin dokumen-dokumen yang dibutuhkan di pekerjaan atau di sekolah, buat nyimpen-nyimpen tugas, buat download materi. Oke. Nanti kita akan kembali setelah saya setup dulu smartphone-nya ya. A few moments later. Sekarang kita cek dulu setting dan about phone-nya. About phone, Galaxy A02, software information. Oke, seperti perkiraan sih ini pakai One UI Core versi 2.5 ya. Dengan Android versionnya masih Android 10. Tapi kita perlu cek buat security patch levelnya. Loh, kok nggak muncul Easter egg-nya? Oke, rada telat. Memang harus diakui performanya tadi buat ngetik-ngetik ketika saya connect WiFi juga tidak terlalu gegas ya. Sepertinya
Ini jangan dipakai buat game berat, daripada nanti Anda menyesal ya. Tapi kalau buat game casual, kayak Homescape, ya puzzle yang matching 3 gitu, kemudian game-game ringan, sampai mungkin Mobile Legends masih bisa sih kalau menurut saya ya. Dan ini security patch levelnya sudah 2021, tepatnya 1 Januari. Oke, udah lumayan update. Sekarang yang harus kita lihat adalah sisa storage-nya. Di sini biasanya, device care. Oke, storage-nya terpakai 9,6 GB dari 32 GB. Berarti free-nya sekitar 22,3 GB. Tapi ingat, bisa ditambahkan microSD ya, tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Kemudian memorinya terpakai 1,2 GB dari 3 GB. Maksudnya RAM-nya ya. Free-nya berarti sekitar 1,8 lah ya. Oh, naik barusan. Jadi 1,3 yang terpakai. Free-nya atau available-nya 1,6 GB dan reserve-nya 180 MB. Mau di-clean bisa, tapi buat apa? RAM itu bukan yang bagus tuh yang banyak free RAM-nya, tapi yang terpakai dengan baik, utilisasinya yang bagus ya. Sekarang, kita akan lihat sedikit untuk mode di kameranya. Ini kan kamera belakangnya ada 2. Saya pengen ngecek aja. Oh, oke. Ternyata kamera keduanya adalah kamera makro, jadi bukan depth effect. Tapi siapa tahu Samsung masih memasukkan live focus. Nanti kita cek. Ada zoom 2 kali, sepertinya digital. Kemudian video. Oke. Modenya memang hanya sedikit seperti ini ya, hanya 3, makro, foto, dan video. Makro ini hanya buat foto tentu saja. Kemudian video, saya mau cek resolusinya. Untuk kamera belakang, resolusinya maksimal di Full HD 30 fps ya. Hal yang sama berlaku buat kamera depan sepertinya. Ya, sama. Sama-sama Full HD 30 fps si perekaman videonya depan belakang. Dan video juga bisa zoom 2 kali. Sementara buat selfie, detailnya lumayan bagus loh. Saya ngeliat, ini kita ambil foto sekali aja ya. Nanti di akhir akan ada hasil foto lengkap dari smartphone ini. Tapi bisa dilihat ya di sini. Ini hasil foto barusan. Menurut saya, detailnya dapat. Memang pencahayaannya juga bagus ya. Namanya juga di studio buat syuting. Tapi buat level harga sejutaan harusnya segitu tergolong cukup bagus ya. Kemudian, yang akan kita cek lagi apa ya? Kira-kira? Kayaknya udah semua deh. Ini layarnya 6,5 inci HD+. Menurut saya, reproduksi warnanya tergolong bagus. Tuh, lihat. Dari sudut pandang yang lebih sempit dari pinggir pun, warnanya masih terlihat dengan cukup jelas. Memang ada ini ya, refleksi atau pantulan cahaya karena bagian depannya memang glossy kan panelnya, so nggak ada masalah sih menurut saya. Paling kalau di kondisi outdoor yang belum dicoba ya. Kalau di indoor sih harusnya ini sudut pandangnya sudah cukup luas dengan reproduksi warna yang juga menawan. Saya akan munculkan spek lengkapnya di sisi kiri ini. Ini adalah spek lengkap hasil saya browsing di GSM Arena. Semoga speknya sama persis dengan apa yang dibawa oleh Samsung ke Indonesia ya, biar tidak misleading informasinya. Oke? Nah, kira-kira buat level harga sejutaan, kita belum tahu ya sejutaannya berapa, 1,4K, 1,5K, harusnya sih di bawah 1,8, karena kemarin A02s di 1,8 juta kurang 1000. Oke? Seperti ini penampakan dari aplikasi yang ada bawaannya. Sudah ada bloatware-nya, sudah ada Lazada, ada TikTok. Kita akan coba uninstall. Bisa nggak? Bisa. TikTok uninstall aja. Oke, sudah hilang. Kemudian ada, kalau aplikasi dari Samsung sih nggak bisa dibilang bloatware ya. Samsung Pay, Samsung Gift, kemudian aplikasi dari Google kayak YouTube Music. Oke, ini ada Spotify sama Facebook yang di luar dari Google dan Samsung. Kemudian ada aplikasi dari Microsoft, Office, OneDrive, sama LinkedIn. Google, Samsung sisanya ya. Tidak terlalu banyak bloatware-nya. Biasanya sih Samsung udah made in Indonesia di Cikarang, jadi tidak ada software yang digunakan buat memenuhi batas TKDN minimalnya ya. Sip. Itu dia Samsung Galaxy A02 yang punya, menurut saya sih layarnya menggoda deh. Ini baterai lebih besar 5000 mAh dengan storage dan juga RAM yang lebih besar dibandingkan pendahulunya. Yang satu hal yang menurut saya paling menarik sebetulnya adalah
ini back covernya yang punya pattern seperti bebatuan, kayak marmer begini. Coba, keren ya. Jadi beda penampakannya dibandingkan yang lain. Buat yang tertarik, link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Dan kita tutup video kali ini dengan deretan foto dan video yang saya ambil dengan smartphone ini. Oke, semoga cukup buat memberi informasi buat teman-teman yang sekarang lagi nyari smartphone budget sejutaan buat kebutuhan kerja atau sekolah di rumah ya. Oke, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia contoh perekaman video dengan kamera depan dari Samsung Galaxy A02. Jaraknya dari mulut saya ke smartphone-nya sekitar 40 cm. Segini cukup wide ya, sangat cukup buat melakukan meeting online, buat sekolah online juga. Maksudnya ininya, kelebaran dari lensanya ya. Dan kamu bisa lihat kamera depannya lumayan bagus nih, detail wajah lumayan dapat. Tentunya dengan kamera depan yang fixed focus sih. Dan ini menghadap backlight juga, segini hasilnya, bagus tuh, si headlight-nya kelihatan. Tinggal audionya ya, silahkan di komen langsung audionya cukup nggak segini tanpa headset ini. Ini saya nggak pegang, jadi ditaruh di holder smartphone-nya biar mikrofonnya nggak ketutup. Di sini kita akan coba kamera belakangnya dan juga hasil foto lengkapnya ya. Oke, ini dia perekaman dengan kamera belakang dari Samsung Galaxy A02. Tangan saya tidak terlalu stabil juga megangnya, pakai dua tangan ini di dalam ruangan. Untuk memperlihatkan betapa berantakannya meja unboxing yang di luar frame. Oke, kita akan cek sedikit detail. Lalu fokus. Fokus dekat, pindah ke jauh. Oke, ada sedikit apa ya namanya yang kayak maju mundur sedikit saja kelihatan buat kunci fokusnya, tapi segitu tergolong cepat sih buat level harganya. Yaitu daily driver saya saat ini Samsung Galaxy S21 Plus. Kemudian ya, kita akan coba menghadap backlight. Oh, silau, tapi masih ini sih, enggak yang apa ya, enggak yang jadi over exposure juga. Materinya berjalan dengan baik. Membuat video kali ini itu dia holder smartphone yang tadi saya pakai. Dan ini pakai mode wide-nya. Kita bisa pindahkan ke zoom. Ya, zoom 2 kali buat video. Jadi seamless ya perpindahannya, nggak mati dulu videonya. Kemungkinan sih digital kalau kayak gitu. Ya. Oke.